46. Malam itu hujan turun mengalir begitu deras, seakan menjadi saksi bisu bagaimana panasnya dua insan yang sedang memadu kasih. Dapur yang awalnya rapi kini telah seperti kapal pecah, banyak barang-barang yang telah bertebaran di lantai, menggambarkan pemberontakan yang dilakukan oleh Luna. Tapi sekeras apapun wanita itu memberontak, usahanya akan sia-sia, dia tidak akan sanggup melawan gagahnya tenaga Jonathan. Untuk kedua kalinya, Luna harus jatuh lagi di bawah kungkungan Jonathan. Banyak kata umpatan yang telah keluar dari mulutnya, tapi kini malah berganti menjadi suara des garis bawahan. Luna sudah tidak mampu lagi menolak sentuhan demi sentuhan yang dilakukan oleh pria itu pada tubuhnya. Mereka sudah tidak mengenakan pakai garis bawahan sama sekali, semuanya telah bertebaran di lantai. Bahkan Jonathan telah membuka pakai garis bawahan Luna secara paksa sampai sweater yang dikenakan oleh Luna menjadi robek. Sentuhan demi sentuhan telah Jonathan lakukan pada tubuhnya. Luna nampak menganga merasakan mulut Jonathan sedang menghisap garis bawah tiangnya, sementara satu jemarinya sedang bergerak maju mundur memainkan area intinya dengan teramat lembut. Pukulan demi pukulan yang dilakukan oleh Luna pada dada Jonathan semakin melemah. Dia benar-benar tidak dapat menolak apa yang telah Jonathan lakukan padanya saat ini. Sensasinya telah membuncah menghantam raga. Luna meliuk-liukan badannya, memeluk erat kepala Jonathan. Dia sudah tidak mampu lagi untuk berkata jangan untuk menolak sentuhan pria itu. Tubuhnya telah berkhianat kepadanya. Luna dibuat menggila. Jemari itu bergerak semakin menggoda di bawah sana, menawarkan kenikmatan yang luar biasa. Apalagi lidah Jonathan terus bergerak memainkan garis bawah tiangnya lalu Jonathan menyesapnya dengan rakus. Semakin terasa nikmat untuk Luna. Bagaimana Luna bisa menolak jika apa yang dilakukan oleh Jonathan membuat Luna mabuk kepayang dengan segala kenikmatannya. Ah, Rafael! Luna menjerit tertahan ketika merasakan cairan hangat keluar dari area intinya. Tubuhnya mengejan, memeluk erat kepala Jonathan yang sedang dia susui. Kakinya menggeliat merasakan rasa nikmat yang menjalar ke setiap inci tubuhnya ketika dia mengeluarkan semuanya. Namun, Luna tidak diberikan waktu untuk bernafas. Ketika Jonathan membersihkan semua cairan itu dengan lidahnya, kepalanya benar-benar tenggelam di antara kedua pahanya. Sukses membuat Luna menjerit kembali, merasakan benda lunak yang basah itu meliuk-liuk menyapu kulitnya, memainkan sesuatu yang paling sensitif di sana. Kemudian Jonathan menghisapnya dengan lembut, membuat tubuh Luna menggelinyang. Jeritan Luna terdengar kembali ketika dia merasakan lidah Jonathan menelusup masuk ke dalam intinya, mengauk garis bawah coknya dengan tempo cepat. Dia tidak mampu lagi untuk menahan gejolak gairah yang semakin membuncah, sehingga dia telah mengalami pelepasan untuk kedua kalinya. Tanpa menunggu aba-aba, Jonathan segera membuka paha Luna lebar-lebar dan menyatukan tubuh mereka. Senjata Jonathan terbenam sempurna di milik sempit wanita itu. Oh, wajah Jonathan nampak memerah, mengeluarkan semua urat di lengan dan lehernya. Betapa nikmatnya saat merasakan milik Luna berdenyut membawa rasa nikmat. Jonathan mulai bergerak. Luna mendes garis bawah tak karuan saat merasakan Jonathan memo empanya kian dalam. Tubuh Luna sungguh sangat nikmat. Lalu mengapa Arga sama sekali tidak tergoda untuk menyentuhnya? Apakah mungkin karena Luna memiliki prinsip untuk tidak melakukannya di luar pernikahan? Bukankah prinsip seperti itu hanya dimiliki oleh seorang wanita baik-baik? Sementara Luna jelas-jelas sudah mengkhianatinya. Penyelidikan yang dilakukan oleh para detektif bayarannya belum sampai 1 hari. Tidak mudah untuk melakukan penyelidikan suatu kejadian pada 5 tahun yang lalu. Yang pasti Jonathan akan bersabar menunggunya, sambil dia akan terjun sendirian mengorek informasi lewat Selena. Bersambung 47. Malam ini berbeda dengan malam sebelumnya. Jonathan lebih brutal menggarap tubuh Luna. Entah berapa ronde dia menggagahinya tubuh wanita itu. Menggarap tubuhnya berkali-kali. Rasa benci, hasrat, rindu semuanya melebur menjadi satu. Bunyi des garis bawahan dan bunyi desit ranjang memenuhi indera pendengaran keduanya. Aroma parfum dan keringat saling bercampur menimbulkan aroma percintaan yang khas. Suara gesekan kulit basah di bawah perut keduanya terdengar begitu jelas. Birahi mereka semakin tak terbendung lagi, di bawah sana begitu mendominasi dengan segala kenikmatannya. Jonathan melahap buah dida yang menggantung indah, memainkan dengan mulutnya dengan sesuka hati, kemudian dia hisap seperti seorang bayi yang sedang mencari air susu.
Luna Mendes garis bawah keras merasakan Jonathan sedang melahap buah lidahnya, apalagi gerakan senjata Jonathan di dalam miliknya semakin terasa menggila. Kepalanya menengadah ke atas tak kuasa menahan segala kenikmatan yang mendera dirinya. Luna menjerit-jerit saat titik kenikmatannya dihantam berkali-kali. Tubuhnya terhentak ke atas dengan hebat, merasakan senjata Jonathan berdenyut di dalam miliknya. Jonathan mempercepat temponya ketika merasakan sebentar lagi dia akan segera mencapai klik garis bawah Makes. Sehingga kini terdengar suara des garis bawah ahan keluar dari mulut mereka secara bersamaan. Ark, Jonathan akhirnya telah mengeluarkan laharnya di dalam area inti Luna. Jonathan terengah-engah menenggelamkan kepalanya di leher wanita itu. Pagi harinya, Luna terbangun dari tidurnya. Dia tercekat begitu menyadari dirinya berada di dalam pelukan seorang pria, siapa lagi kalau bukan Jonathan. Mereka masih sama-sama dalam keadaan tela garis bawah jang, hanya ditutupi oleh selimut tebal. Luna pun menghela nafas dengan kasar, lagi-lagi dia terpadaya di bawah kungkungan Jonathan, padahal semalam Luna sempat memberontak, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, malah ikut terhanyut ke dalam permainan Jonathan. Ingin marah, tapi dia tidak berhak untuk marah, karena semalam dia sangat menikmati permainan Jonathan. Tapi dia juga tidak mungkin harus pasrah jika Jonathan ingin melakukannya lagi dengannya. Rasanya dia sangat kesal kepada dirinya sendiri. Luna, kamu benar-benar bodoh. Kenapa kamu tidak bisa melawannya? Luna mengutuk memaki-maki dirinya sendiri. Bagaimana bisa melawan kalau yang dilakukan oleh Jonathan begitu enak? Tubuh dan pikirannya tidak bisa diajak kompromi. Dengan pelan-pelan Luna mencoba untuk melepaskan pelukan Jonathan pada tubuhnya, tapi dia terkejut karena Jonathan malah mengencangkan pelukannya, membuat Luna berada di bawah kungkungan pria itu. Luna menelan saliva memandangi Jonathan yang sedang mengukung tubuhnya. Siapa yang mengizinkan kamu pergi dari kamarku? Tanya Jonathan dengan tatapannya yang dingin. Luna menghirup nafas dalam-dalam, dia harus bisa berkata dengan tegas kepada Jonathan. Aku harap kita tidak melakukannya lagi. Kenapa? Luna tertawa kecil mendengar pertanyaan dari Jonathan, pria itu sama sekali tidak merasa bersalah telah menidurinya secara paksa 2 kali. Karena aku bukan siapa-siapa kamu, aku tidak ingin bercinta dengan kamu, dan aku tidak ingin menjadi pelakor. Bagaimana kalau calon istrimu datang melabrakku? Luna bergidik ngeri membayangkan jika rambutnya dijambak, atau wajahnya ditampar, atau mungkin dia diperlakukan lebih mengerikan dari itu oleh calon istrinya Jonathan. Apalagi Jonathan adalah seorang pria yang terkenal, siapa yang tidak tahu dengan sosok sang pewaris dari Wilson Group itu. Pasti akan cepat viral, dan wajah Luna akan tersebar di sosial media. Jonathan menahan tawa, mungkin karena perkataan Luna sangat terdengar lucu untuknya. Baru kali ini ada seorang istri sah menganggap dirinya pelakor. Kamu tidak akan menjadi pelakor. Luna mengerutkan keningnya. Kenapa? Karena Jonathan mencoba berpikir untuk mencari jawaban pertanyaan dari Luna. Dia pun segera bangkit sambil menjawab pertanyaan dari wanita itu. Karena kita melakukannya tidak dengan cinta. Entah mengapa Luna sangat kesal mendengarnya, walaupun sebenarnya apa yang dikatakan oleh Jonathan benar, bahwa mereka melakukannya tidak dengan cinta. Jonathan selalu melakukannya dengan cara memaksa, walaupun pada akhirnya Luna ikut menikmatinya. Jonathan meraih batrobe, menutupi tubuhnya. Kemudian dia berkata kepada Luna, siapkan sarapan untukku, sebentar lagi aku akan berangkat kerja. Aku tidak tahu apa nanti malam aku akan pulang atau tidak, aku ada acara. Kalau pulang pun mungkin akan larut malam. Mungkin Jonathan memiliki rencana dengan Selena. Tapi untuk apa juga dia harus memberitahu Luna kalau dia akan telat pulang, seolah mereka sepasangan suami istri yang benaran saja. Walaupun memang sebenarnya hubungan mereka masih sah sebagai suami istri, tapi hubungan mereka hanya menunggu ketuk palu jika seandainya mereka bercerai nanti. Jonathan tidak berniat untuk kembali kepada Luna. Yang ada dia ingin menghancurkan hidupnya. Jonathan tidak mungkin mengecewakan ayahnya, suatu saat dia akan menikahi Grace, calon istrinya. Walaupun dia tidak memiliki perasaan kepada wanita itu, tapi dia sudah mempedulikan kebahagiaannya lagi. Dan sudah mati rasa, acara apa sampai harus larut malam begitu? Apa dengan wanita? Entah mengapa Luna merasa tidak suka mendengar Jonathan harus pulang larut malam apalagi kalau sampai tidak pulang ke mansion semalaman. Kamu tidak perlu tahu. Setelah menjawab seperti itu,
Jonathan pun segera membuka pintu kamar mandi untuk masuk ke dalam sana. Luna semakin kesal dengan sikap dinginnya Jonathan. Pria itu sangat tidak berperasaan, seakan menganggap Luna hanyalah pelampiasan nafsu saja. Aku benar-benar sangat membencinya, gerutu Luna dengan pelan sambil menatap punggung Jonathan dengan penuh rasa kesal. Dia pun segera membalut tubuhnya dengan selimut, lalu turun dari ranjang. Namun, tiba-tiba saja Luna merasakan kepalanya pusing, seakan merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Arregegeh, arregegeh. Luna menjambak rambutnya sendiri, merasakan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Jonathan yang hendak pergi ke kamar mandi, dia terkejut begitu melihat Luna yang sedang merintih kesakitan memegang kepalanya. Bersambung, 48, arregegeh, arregegeh. Luna menjambak rambutnya sendiri, merasakan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Sekilas ada sebuah kenangan muncul di dalam ingatannya ketika Luna memanggil seorang pria gendut itu dengan panggilan Jonathan. "Joe, Jonathan, Jonathan, Joe, aku ingin makan kari ayam malam ini. Joe, tolong buatkan aku kopi. Joe, bagaimana keadaan adikmu? Joe, ini uang bayaran untukmu. Joe, ayahku mengundang kita makan bersama malam ini. Joe, Jonathan." Semua suara Luna ketika memanggil nama pria gendut itu terus terngiang-ngiang di telinganya, membuat kepala Luna semakin terasa sakit. Dia semakin keras menjambak rambutnya sendiri. Mungkin karena efek Luna selama tinggal dengan Jonathan tidak mengkonsumsi obat yang selalu diberikan oleh Selena kepadanya. Tuan Abian begitu mempercayai Selena, dia sama sekali tidak tahu bahwa obat yang selalu dikonsumsi oleh Luna setiap hari adalah obat untuk menghambat Luna untuk mendapatkan ingatannya. Tentu saja Arga juga ikut campur dalam masalah ini, karena dengan kondisi Luna yang sekarang sangat menguntungkan untuknya. Jonathan yang hendak pergi ke kamar mandi, dia terkejut begitu melihat Luna yang sedang merintih kesakitan memegang kepalanya. Jonathan segera berlari menghampiri Luna. "Luna, kamu kenapa?" Jonathan tanpa sadar memperlihatkan kekhawatirannya terhadap wanita yang masih berstatus sebagai istrinya itu. Jonathan merangkul tubuh wanita itu, lalu dia mengangkat satu tangannya untuk mencari ponselnya di atas nakas. Dia harus segera menghubungi dokter. Tapi Luna menahan tangannya. "Jangan hubungi dokter. Aku gak apa-apa kok." Luna tidak ingin siapapun tahu bahwa dia menderita amnesia. Tuan Abian selalu memperingatkan Luna akan hal itu, mengingat Luna adalah penerus perusahaan YBS, yang dimana banyak orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Apalagi bagi dia Jonathan adalah seorang pria asing, kejam, dan jahat yang tega menculiknya. "Aku sering mengalami vertigo, tapi sekarang aku baik-baik saja kok." Luna pura-pura terlihat ceria, dia tersenyum manis menatap Jonathan. Menyembunyikan rasa sakit yang kian mendera kepalanya. Jonathan pun segera melepaskan tangan Luna ketika melihat Luna baik-baik saja. Dia segera berdiri sambil menatap tajam ke arah Luna. "Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Belum saatnya kamu mati." Setelah berkata seperti itu Jonathan bergegas masuk ke kamar mandi, membanting pintu kamar mandi dengan sangat keras. Dia tidak boleh terlihat mengkhawatirkan Luna. Luna duduk di pinggiran ranjang, dia merasa lega karena rasa sakit di kepalanya perlahan-lahan mulai menghilang. Luna tidak paham, mengapa Raphael Wilson tadi terlihat panik dan sangat mengkhawatirkannya. Bukankah pria itu sangat membencinya sampai dia menculik Luna dan menjadikannya sebagai seorang pembantu? Walaupun Luna tidak ingat kesalahan apa yang telah dia perbuat kepada sang pewaris dari Wilson Group itu. "Jonathan, jadi nama pria gendut itu Jonathan?" Luna berkata sambil memegang dadanya yang terasa sakit. Tadi terlintas sebentar saat Luna seringkali menyuruh pria gendut itu memasak untuknya ataupun membuatkannya kopi, dan memberikan uang bayaran untuknya. Apakah mungkin dulu pria gendut itu adalah pelayannya? Apakah mungkin dia adalah pelayan aku? Tapi sekilas muncul bayangan ketika Luna perhatian kepada pria gendut itu sampai menanyakan kondisi adiknya. Bahkan muncul juga bayangan ketika Luna memberitahunya bahwa ayahnya mengundang mereka makan malam. Tapi tidak mungkin jika dia adalah pelayan aku. Sebenarnya ada hubungan apa antara aku dengan dia? Jika pria gendut itu adalah seorang pelayan, untuk apa Luna perhatian kepada adiknya? Untuk apa Tuan Abian mengundang pria itu makan malam bersama Luna? Sebenarnya siapa dirimu, Jonathan? Mengapa kamu sering muncul di dalam pikiranku? Lalu selama ini kamu kemana?
Mengapa kamu tidak pernah muncul selama aku amnesia? Dan ada hubungan apa antara kamu dengan Raphael Wilson? Apakah kamu adalah alasan Raphael Wilson membenciku? Hati Luna telah dipenuhi dengan tanda tanya. Seandainya dia bisa bertemu kembali dengan pria gendut bernama Jonathan itu, mungkin saja ingatan Luna akan cepat kembali. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan jawaban yang Luna inginkan adalah membuat sang pewaris dari Wilson Group itu jatuh cinta kepadanya. Buktinya pria itu terlihat mengkhawatirkannya ketika Luna sedang merasakan kepalanya kesakitan, sampai ingin menghubungi dokter. Oke, baiklah. Aku akan mengikuti permainan kamu, Raphael Wilson. Sampai aku bisa mendapatkan informasi yang aku inginkan. Ada hubungan apa antara kamu dengan pria bernama Jonathan itu? Dan apa alasan kamu memperlakukan aku seperti ini? Luna berkata dengan nada pelan. Bersambung. 49. Jonathan sedang membersihkan diri di kamar mandi. Dia membilas seluruh tubuhnya dengan busa sabun di bawah guyuran air shower. Kemudian pria itu pun menghela nafas dengan kasar. Mengapa dia harus peduli kepada wanita itu? Seandainya Luna harus merasakan kesakitan ataupun dia sedang sakit, belum bisa menembus kesalahan apa yang telah dia lakukan kepadanya dan Vanya, bahkan dia telah mengingkari janjinya untuk menjaga Vanya. Semua berawal dari Jonathan dijebak oleh Bima demi melindungi Luna. Seandainya dia tidak melindungi Luna, mungkin Vanya masih hidup sampai saat ini. Setelah membersihkan seluruh tubuhnya, Jonathan kembali ke kamar dengan hanya mengenakan bathrobe. Matanya beredar ketika tak mendapati Luna di dalam kamarnya. Pergi kemana dia? Jonathan tak peduli dengan apa yang sedang dilakukan oleh Luna saat ini. Yang penting Luna tidak akan pernah bisa melarikan diri darinya. Jonathan tertegun begitu menyadari kondisi kamarnya yang telah tertata dengan sangat rapi. Semalam dia dan Luna telah membuat kamarnya berantakan, karena Luna yang terus mencoba untuk melawan tidak ingin disentuh oleh Jonathan. Walaupun pada akhirnya Luna yang baguslah jika dia sudah tahu diri dengan pekerjaannya sebagai pembantu di sini. Gumam Jonathan dengan nada pelan. Setelah mengenakan kemeja berwarna putih yang begitu pas di tubuhnya, kemudian dia mengenakan celana berwarna hitam, dan memakai jas hitam membuat penampilannya terlihat rapi dan berkelas. Jonathan tidak sengaja melihat buku yang ada di atas nakas. Itu adalah buku yang sering dibaca oleh Vanya. Dari dulu Vanya memang gemar membaca buku. Jonathan pun duduk di tepi ranjang. Dia membuka lembar demi lembar buku untuk dia baca. Dari dulu dia tidak sempat membacanya. Pluk! Jonathan melihat ada sebuah foto jatuh dari buku tersebut ke lantai. Dia segera mengambil foto itu. Jonathan mengerutkan keningnya begitu melihat ternyata foto yang ada di dalam genggamannya adalah foto dirinya sendiri. Mungkinkah dulu Vanya yang menaruh foto itu di bukunya? Jonathan memandangi foto dirinya yang versi dahulu. Sosok pria yang baik, sopan, lemah lembut, ceria, jelek, gendut, di wajahnya banyak jerawat, dan miskin. Semuanya sudah tidak ada lagi di dalam dirinya yang versi sekarang. Dia kini telah berubah menjadi seorang pria yang kejam, jahat, dingin, tampan, dan kaya raya. Jangankan orang lain, dia pun tidak dapat mengenali dirinya sendiri. Jonathan meremas foto tersebut. Dia sangat membenci dirinya yang dahulu karena dulu dia begitu lemah, bahkan telah gagal melindungi adiknya. Mata pria itu pun kini telah berkaca-kaca, mengingat kebersamaannya bersama Vanya. Dari remaja Jonathan telah bekerja keras untuk membiayai sekolah Vanya dan mencari uang untuk biaya operasi sang adik, termasuk mencari uang untuk keperluan sehari-hari dia dengan sang adik. Jika dia mengingat semua itu rasanya sangat menyesakan di dada. Vanya mati karena dibunuh oleh Dr. Nino atas perintah dari Tuan Abian dan Arga, saat dirinya dipenjara. Drur, 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 ponsel Jonathan bergetar. Dia segera menyimpan foto tersebut ke dalam buku milik Vanya, lalu dia menyimpannya di dalam laci. Setelah itu dia pun segera membaca pesan yang dikirim oleh Noah. Tuan, semua perusahaan yang bekerja sama dengan Lux Group, mereka sudah memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan perusahaan itu. Yang legal maupun ilegal, semua kerjasama telah dihentikan. Jonathan pun tersenyum licik, dia akan terus memberikan kejutan untuk Arga. Yang pasti dia juga akan menghancurkan semua anggota keluarga Sander. Jonathan segera membalas pesan dari sang kaki tangannya. Baguslah, informasi yang menarik. Jonathan terdiam begitu mencium aroma masakan, tentu saja aroma tersebut berasal dari dapur. Dia tahu pasti Luna yang memasak,
karena dia memang menyuruh wanita itu memasak pagi ini. Memasak apa dia pagi ini? Walaupun masakan Luna selalu gagal, tapi tetap saja dia sangat penasaran masakan aneh apa yang akan dimasak oleh Luna. Walaupun dia tidak memakannya, setidaknya dia sudah menyiksa Luna dengan semua pekerjaan yang harus Luna lakukan sebagai seorang pembantu di mansion ini, termasuk menyiksa di atas ranjang. Asteris, pagi ini Luna tidak mengenakan pakaian seperti kemarin. Percuma saja dia memakai pakaian serba tertutup, tidak berhasil untuk membuat Jonathan tidak berhasrat kepadanya. Mungkin jika dia mengenakan pakaian yang terbuat dari baja pun, Jonathan akan tetap berhasrat. Sehingga pagi ini Luna mengenakan gaun berwarna biru yang panjangnya sampai selutut. Luna semakin terlihat cantik dengan memakai gaun tersebut. Pagi ini Luna memasak telur dadar dengan memakai daun bawang dan cabai merah, berdasarkan resep di buku resep masakan. Dimulai dari hal yang terkecil dahulu, yang penting dia tidak gagal, dan akan terus belajar lagi untuk bisa memasak yang lebih sulit dari itu. Luna mendengar suara langkah seseorang yang sedang berjalan ke ruang makan, dia pun segera membalikkan badan untuk menyambut kedatangan pria tersebut. Siapa lagi kalau bukan Jonathan? Selamat menikmati sarapan pagimu, Raphael Wilson. Jonathan tertegun melihat penampilan Luna yang sangat terlihat cantik. Apalagi dengan Luna tersenyum manis seperti itu, aura kecantikannya semakin mempesona. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Jawab Jonathan dengan nada ketus. Padahal dia sedang menelan selaiva dengan susah payah. Jonathan segera duduk di meja makan, diikuti oleh Luna dengan duduk di sampingnya. Jonathan menghela nafas ketika melihat hanya ada telur dadar yang tersedia di meja makan, padahal banyak bahan makanan yang tersedia di dalam kulkas. Kamu hanya memasak telur dadar, protes Jonathan. Iya, karena waktunya mepet, kamu mau berangkat kerja. Jadi aku memasak yang simpel aja. Lagian semua ini tidak mudah untuk aku, tapi aku akan terus berusaha mencoba memasak yang enak untuk kamu. Luna harus terlihat ceria di depan Jonathan, dia selalu tersenyum kepada pria itu. Luna segera menyendokkan satu centong nasi ke piring Jonathan, kemudian dia meletakkan satu potong telur dadar di atas nasinya. Selama 5 tahun menjadi Raphael Wilson, baru kali ini dia melihat telur dadar lagi. Dulu dia sering memakan telur dadar buatan ibunya, membuat dia merindukan masakan sang ibu yang sudah lama meninggal itu. Dengan ragu-ragu Jonathan mencoba mencicipi telur dadar buatan Luna, kemudian dia membulatkan matanya ketika merasakan telur dadar itu tidak seperti yang dia bayangkan. Kali ini masakan Luna tidak gagal, walaupun sedikit keasinan, tapi masih ramah di lidah, dan yang pastinya masih aman untuk dikonsumsi. Bagaimana rasanya telur dadar buatan aku? Tanya Luna dengan gugup dan harap-harap cemas. Tidak enak, jawab Jonathan dengan ketus dan dingin. Tidak enak, tapi Jonathan memakannya sampai habis. Apa kata dunia seorang king mafia dan pewaris perusahaan nomor 1 di dunia sarapannya hanya dengan telur dadar? Luna tersenyum, entah dia merasa lega atau senang, akhirnya Jonathan memakan masakannya sampai habis. Asteris. Dah Raphael, semangat kerja ya. Luna melambaikan tangannya ke arah mobil Jonathan yang sedang melaju meninggalkan pintu gerbang mansion. Jonathan hanya diam memandangi Luna lewat kaca spion. Noah yang sedang menyetir mobil, dia harus menahan tawa melihat wajah tuan mudanya yang nampak memerah memperhatikan kaca spion. Jonathan tidak paham mengapa sikap Luna selalu berubah-ubah. Dia bersikap manis kepadanya, seolah-olah ingin membuatnya terpesona, tapi setiap kali dia ingin menidurinya, wanita itu selalu memberontak. Apakah mungkin semua wanita seperti itu selalu malu-malu kucing melakukan pemberontakan terlebih dahulu? Setelah sampai di kantor, Jonathan mulai sibuk dengan pekerjaannya. Dia adalah seorang pria gila kerja, sampai tidak ingat waktu. Sehingga dia baru menyadari bahwa saat ini telah memasuki jam istirahat. Jonathan menjadi teringat dengan Luna, apakah Luna masih merasakan sakit kepala? Dia segera mengecek rekaman CCTV yang ada di laptopnya. Jonathan lama sekali memperhatikan Luna yang sedang membersihkan mansion dengan penuh semangat. Sepertinya Luna sudah tidak merasakan sakit kepala lagi. Jonathan menjadi penasaran dengan rekaman CCTV yang kemarin. Dia hanya ingin mengawasi setiap pergerakan Luna di mansionnya. Klik. Jonathan memutar rekaman CCTV yang kemarin. Jonathan tercengang ketika melihat Luna yang tidak sengaja menyenggol buku milik Vanya di kamarnya.
sehingga Luna melihat foto Jonathan yang penampilannya masih versi yang dulu alias dirinya yang masih gendut. Bersambung, 50. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah yang dialami oleh Arga saat ini. Hatinya benar-benar hancur saat mendengarkan perkataan Tuan Abian. Tuan Abian lebih memilih Raphael Wilson dibandingkan dengan dirinya. Maafkan Om, Arga, bukannya Om ingin membuang kamu. Tapi saat ini yang dibutuhkan oleh Om adalah orang yang bisa menyelamatkan perusahaan, dan orang itu adalah Raphael Wilson. Karena itulah Om harus menerima syarat yang diajukan oleh Raphael Wilson. Tuan Abian dari dulu memang gila harta, dan selalu memandang seseorang dari derajat dan kekayaannya. Sehingga dia memutuskan untuk memilih Raphael Wilson. Arga tersenyum getir, dia merasa apa yang telah dia lakukan terhadap Tuan Abian tidak dihargai sama sekali. Setelah datang sosok seorang pria yang jauh lebih segalanya darinya, Tuan Abian membuangnya begitu saja. Lalu bagaimana dengan aku, Om? Sudah banyak yang aku lakukan untuk membantu Om, bahkan sampai sekarang aku masih setia sama Luna. Aku tidak pernah berhenti mencarinya. Polisi sedang mencari keberadaan Luna secara diam-diam. Om tahu ini sangat menyakitkan untukmu, tapi Om harap kamu bisa memahami dengan posisi Om sekarang ini. Bukankah kamu sangat akrab dengan Selena? Mungkin Tuan Abian bermaksud untuk menjodohkan Arga dengan Selena, untuk menebus kesalahannya. Aku hanya menginginkan Luna, Om. Arga menolak untuk dijodohkan dengan Selena. Dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak sekarang ini. Setelah Tuan Abian tidak membutuhkannya, dia dibuang begitu saja oleh pria tua itu. Sekali lagi maafkan, Om. Kalau begitu Om harus pergi dulu. Masih banyak hal yang harus Om urus. Setelah berkata seperti itu Tuan Abian segera pergi meninggalkan Arga. Dia sengaja datang ke sana hanya untuk memberitahu Arga tentang keputusannya untuk membatalkan perjodohan Arga dengan putrinya. Misi Tuan Abian harus segera menemukan Luna, kemudian dia akan menjodohkan Luna dengan Raphael Wilson. Dia sangat berharap polisi dan semua orang suruhannya dapat menemukan Luna secepat mungkin. Arga mengepalkan tangannya menatap punggung Tuan Abian yang sedang berjalan meninggalkan ruangannya. Padahal dia awalnya ingin menceritakan kecurigaannya, kemungkinan Raphael Wilson adalah seorang mafia, lebih tepatnya pemimpin klan Lucifer. Tapi dia urungkan begitu mendengar maksud dan tujuan Tuan Abian datang ke kantornya. Tuan Abian datang ke sana untuk membatalkan perjodohan antara dia dengan Luna. Betapa marahnya Arga saat ini. Tuan Abian tidak akan percaya jika Arga menjelaskan siapa sebenarnya Raphael Wilson, karena dia tidak memiliki bukti akurat tentang kecurigaannya itu. Yang ada dia dikira ingin menjatuhkan Raphael Wilson. Tiba-tiba saja datang Mark, pria itu terlihat sangat panik sekali. Gawat Tuan, ada malware menyerang perusahaan kita. Lapor Mark kepada Arga. Arga terkejut mendengarnya, dia segera mengeceknya melalui komputer. Pria itu begitu murka saat melihat saham perusahaannya anjlok. Bangs Asteriste, RGGH. Teriak pria itu dengan penuh rasa dengki dan amarah membuncah menjadi satu. Arga bagaikan kerusakan setan, dia menjatuhkan semua barang yang ada di atas meja dengan sapuan tangannya. Prang, prang, prang. Vas bunga dan gelas yang ada di atas meja telah berjatuhan, dan hancur seketika berhamburan di lantai. Dengan kekuasaannya, akhirnya Jonathan telah berhasil menghancurkan perusahaan Arga. Bukan hanya dengan mematikan bisnis ilegal maupun legalnya. Kini bahkan saham yang dimiliki oleh Arga telah merosot dengan drastis. Jonathan membuat bisnis perusahaan Lux Group mengalami kerugian yang sangat besar, dengan cara mengubah tampilan situs memberi peretas akses untuk masuk ke situs web perusahaan Lux Group. Dan serangan malware ini pastinya sangat merugikan perusahaan. Bukan hanya itu, tapi juga dapat merusak reputasi bisnis dalam jangka waktu yang panjang, dan saham pun menyusut dengan drastis. Nafas Arga bergemuruh merasakan marah yang begitu besar, kemudian dia memberikan perintah kepada Mark. Cepat lacak berasal dari mana malware itu. Baik, Tuan. Mark segera mengotak-atik komputer, mencoba untuk melacak siapa orang yang sudah berbuat ulah padanya. Tapi sayangnya, walaupun Mark sudah beberapa kali mencoba untuk melakukan pelacakan, usahanya selalu gagal. Walaupun sudah dia lakukan berkali-kali, Arga semakin frustasi dibuatnya, dia melayangkan tinjunya ke udara, menggertakkan giginya. Tidak salah lagi, dia yakin Raphael Wilson yang melakukannya. Dialah orang yang mampu melakukan itu semua. Tapi untuk apa?
Mengapa pria itu terus menyerangnya bertubi-tubi? Apakah kemungkinan Rafael adalah orang yang sudah mengirimkan potongan kepala Dr. Nino kepada calon mertuanya? Apakah itu berarti Rafael juga yang telah menculik Luna? Tapi jika iya, mengapa Rafael memanggil Tuan Abian dengan panggilan mertua? Apakah dia Jonathan? Rasanya tidak mungkin, dia sangat ingat betapa jelek dan miskinnya menantu dari Tuan Abian itu. Rafael Wilson, tunggu saja, aku akan menghancurkan kamu. Arga berteriak dengan penuh amarah. Arga bukanlah tipe pria yang gampang menyerah begitu saja. Pastinya dia memiliki banyak cara untuk bisa menghancurkan hidup seseorang ataupun memiliki apapun yang dia inginkan. Bersambung.